terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini sambil ngabuburit ya. Kita simak kebahasan kita soal pro kontra larangan ekspor CPO dan juga minyak goreng. Dan ini bagaimana kemudian efek domino yang dirasakan oleh para petani lokal. Dan kemudian juga ternyata kalau kita hitung-hitungan tadi bersama Pak Bima, ini juga tidak bisa menurunkan harga minyak goreng di dalam tanah air. Kita masih ditemani Pak Bima Yudhistira Adinegara, Direktur Selios. Nanti di segmen ketiga Anda juga boleh langsung bertanya kepada Pak Bima terkait dengan tema bahasan kita hari ini. Baik, Pak Bima, kalau kita tanya soal tepatkah kemudian pemerintah mengeluarkan statement untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan juga minyak goreng ke luar negeri? Ya, sekali lagi ini adalah kebijakan yang eksesif ya. Jadi kebijakan yang berlebihan, kebijakan yang sebenarnya juga tidak diperlukan karena masih banyak cara. Meskipun semangatnya adalah untuk melakukan stabilisasi harga, tapi banyak cara yang harusnya dilakukan gitu ya. Jadi jangan kemudian injury time, apalagi hanya diberikan waktu 6 hari ya, 5 hari efektif lah untuk melakukan persiapan. Dan sampai sekarang kan kita lagi berdiskusi sekarang, kebijakannya tanggal 28 April belum ada peraturan Menteri Perdagangan yang dikeluarkan. Sehingga tadi timbul spekulasi-spekulasi yang merugikan banyak pihak karena menduga bahwa bahan baku yang dilarang itu adalah CPO. Ya, jadi komunikasi publiknya pun juga buruk saya kira dalam konteks ini. Dan tentunya yang membuat masyarakat juga bingung adalah ini sebenarnya siapa sih yang melakukan perumusan kebijakan di internal pemerintah, di internal kepresidenan ini siapa yang kemudian melontarkan kebijakan ini. Karena pernah terjadi sebelumnya, Januari 2022 itu kan batu bara juga sama. Ya. Jadi hampir sama, jadi batu bara tiba-tiba di stop ekspornya, kemudian menimbulkan kebingungan karena banyak perusahaan yang akhirnya harus membayar penalti. Nah ini juga sama nih kan perusahaan juga membayar penalti juga kepada negara tujuan ekspor karena dianggap mereka tidak mematuhi kontrak. Ya. Kalau kontraknya misalkan 1 tahun, tiba-tiba ada kebijakan yang berubah, hal yang harusnya boleh dikirim menjadi tidak. Jadi hanya dikasih waktu 6 hari, wah itu betul-betul kerja keras tuh untuk kemudian mengatasi itu. Dan tadi akhirnya mereka nggak mau resiko, ya sudah kalau begitu kita beli murah saja harga dari petani atau tidak membeli bahkan. Karena menganggap bahwa gudangnya akan sangat penuh. Ya. Daripada mereka merugi, lebih baik yang rugi adalah petani. Nah itu logika itu kan tercipta karena bagaimanapun juga ini kan mekanisme pasar yang bekerja, jadi yang dirugikan adalah rantai yang paling bawah, yaitu para petani. Oke. Nah, mungkinkah kemudian kalau misalnya kita mungkin kita tahu bersama bahwa ini kan yang menguasai minyak goreng ini swasta begitu. Apakah bisa di BUMN kan misalnya Pak Bima dan kemudian intervensi pemerintah bisa lebih dalam menyoal minyak goreng? Ya sebenarnya bisa di bukan di BUMN kan, tapi BUMN bermain gitu ya, punya berperan, tetapi perannya mungkin ya apakah harus bisa mendominasi misalnya di atas 50% itu market share, dan itu tentunya butuh waktu yang sangat panjang. Nah, yang bisa dilakukan mungkin sebenarnya ini menyambung juga, kalau ada perusahaan-perusahaan minyak goreng atau perusahaan sawit yang tidak patuh ya. Kenapa? Karena mereka diberikan berbagai relaksasi, di berbagai insentif juga selama ini diberikan HGU, izin hak guna usaha lahan dari negara, tapi mereka tidak patuh pada regulasi pemerintah. Maka yang harus dilakukan itu izin HGU-nya dialihkan kepada BUMN. Jadi setiap ada perusahaan kelapa sawit yang melanggar, HGU-nya itulah yang kemudian bisa dimainkan oleh pemerintah, kemudian diserahkan kepada BUMN. Ketika mereka mau perpanjangan, nggak boleh di-stop BUMN yang kelola. Nah itu satu. Belum kemudian BUMN harus buat pabrik minyak goreng yang kapasitasnya besar. Dan di situ harus ada Bulog untuk intervensi sebagai sebagai cadangan stok. Itu yang memang harus. Nah, sayangnya ketika kondisi sudah panik seperti sekarang, harganya sudah sangat liar, nggak mungkin tuh cara-cara seperti itu dilakukan. Itu adalah cara jangka panjang. Nah, yang jangka pendek ini bagaimana nih solusinya? Kan begitu. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat sampai tanggal 26 April ini masih belum jelas kebijakannya, apakah juga masih ada kemungkinan Pak Bima ketika misalnya pemerintah meralat
statementnya kemudian mencabut kebijakan penyetopan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, atau misalnya per tanggal 28 April ini tetap diberlakukan namun dalam jangka waktu pendek saja. Saya masih melihat ini kalaupun diberlakukan akan sangat-sangat pendek ya. Jadi dalam hitungan hari, bahkan belum bisa mencapai mingguan. Kemudian apakah ada kemungkinan dibatalkan sebelum tanggal 28? Sangat mungkin ya. Tapi waktu kan tersisa tinggal sedikit. Dan ini problemnya kan sebentar lagi Lebaran ya, orang nggak akan dalam kebijakan yang teknis. Dan pemerintah kan juga masih mengurusi hal yang lainnya gitu ya. Disibukkan Lebarannya, bahkan mungkin nggak Lebaran mereka tuh. Dan khususnya di Kementerian Perdagangan. Karena bagaimana nih merumuskan aturan ini dan juga antisipasi tadi. Kalau negara-negara lain merespon dengan cara-cara yang di luar dugaan, seperti tadi India melakukan retaliasi dengan melakukan stop ekspor bawang putih ataupun obat-obatan. Begitu juga kemudian bisa digugat Indonesia di WTO, karena dianggap ini kan kebijakan proteksionisme, kebijakan untuk melindungi kepentingan di dalam negeri tanpa ada dasarnya gitu. Nah, kalau kita dalam rezim perang dagang, mungkin bisa dibenarkan, misalkan ekspor minyak goreng di stop karena negara lain jahat sama produk Indonesia, ya, biar negara lain juga merasakan dampaknya. Tapi kan ini Indonesia sedang menjadi presidensi G20, itu satu. Yang kedua, selain menjadi presidensi G20, yang ada sama perdagangan internasional juga konteks saat ini adalah banyak lembaga internasional ya, IMF, World Bank, kemudian FAO itu merekomendasikan agar tidak boleh ada negara yang menahan ekspor pangannya. Jadi nggak boleh kalau ada surplus itu ditahan, karena banyak negara yang akan mengalami inflasi yang sangat tinggi. Nah, kalau kita kontradiksi dengan kemauan dari negara lain, padahal kita juga saling membutuhkan, nah, ini implikasinya akan sangat panjang. Jadi bisa jadi protesnya nanti bukan dari petani yang didengar, tapi protesnya yang didengar adalah dari negara-negara mitra dagang merasa keberatan. Ya sudah deh, kalau gitu dicabut aja larangan ekspornya. Baik, ini efeknya luar biasa juga ya kalau misalnya kita kaitkan dengan perdagangan internasional dan negara-negara yang sudah membangun kerjasama dengan Indonesia. Nah, kemudian Pak Bima, kalau misalnya tadi kan ada devisa negara yang hilang ketika misalnya ekspor minyak goreng dan juga bahan baku di, artinya cukup signifikan juga kah ketika ini untuk memberikan masukan kepada Indonesia terkait dengan ekspor minyak goreng dan juga bahan bakunya? Ya, tentunya kalau mereka mempertimbangkan ya bahwa ada kerugian devisa yang hilang, bisa berdampak kepada stabilitas ekonomi, nilai tukar, kemudian juga kepada imported inflation, karena kalau nilai tukarnya lemah, devisanya berkurang, surplus perdagangannya turun, nilai tukar rupiahnya melemah, tentu dampaknya juga kepada masyarakat, harus membayar bahan baku industri, harus membayar barang-barang konsumsi impor jauh lebih mahal. Harusnya itu semua jadi pertimbangan, dan ini yang harusnya kemudian jadi pertimbangan utama, tidak dilakukan pelarangan ekspor. Nah, karena sekali lagi ya, kalau kemudian sedikit-sedikit ada masalah dilakukan pelarangan, sedikit-sedikit pelarangan ya kemudian juga tanpa dasar ya, tanpa kemudian bisa menyelesaikan masalah, beda dengan nikel. Kalau nikel itu dilarang ekspor barang mentahnya karena Indonesia melakukan hilirisasi. Nah, untuk melakukan hilirisasi produk-produk nikel. Jadi kalau keluar harapannya sudah jadi barang jadi, punya nilai tambah. Kalau itu aja digugat di WTO oleh negara-negara di Eropa. Nah, apalagi kalau yang tanpa dasar, tiba-tiba cuma dikasih waktu beberapa hari tanpa notifikasi. Nah, saya kira ini merepotkan juga nih kedutaan-kedutaan besar Indonesia di negara-negara mitra dagang, CPO ataupun bahan baku minyak goreng. Mereka bisa jadi nggak lebaran karena waktunya kemudian terkuras untuk hal yang sebenarnya kontraproduktif. Oke, dan tidak menjadi solusi untuk menurunkan harga minyak goreng. Nah, ini hal yang menarik Pak Bima. Mungkin kalau misalnya ketika misalnya hari ini santer kebijakan pemerintah untuk menyetop ekspor minyak goreng, nampaknya kalau kita lihat di masyarakat juga menjelang Lebaran dan juga dengan harga minyak
ini nampaknya memang sudah mulai terbiasa dengan harga yang cukup mahal. Saat ini, Pak, dengan harga yang cukup mahal minyak goreng di pasaran, siapa yang paling terdampak dan juga masih paling dirugikan? Iya, kalau yang lapisan 20% Mm-mm. pengeluaran paling atas ya orang-orang kaya sih minyak goreng 80.000 per liter juga dibeli. Ya. Atau bahkan kondisi di Indonesia ini semakin kaya orangnya, itu konsumsi makanan minumannya juga semakin sedikit. Hmm. Nah, jadi mereka lebih banyak diet, lebih banyak makanan yang sehat Hmm. tanpa minyak misalnya. Jadi yang kena ini adalah kelas menengah dan kelas bawah. Ya. Nah, yang kelas menengah ini kan banyak kelas menengah yang nanggung. Dia dikit lagi jatuh di bawah garis kemiskinan karena kenaikan harga. Contohnya harga minyak goreng kemasan biasa mereka konsumsi, Mm-mm. harganya naik tinggi, mereka turun kelas mengkonsumsi minyak goreng curah. Nah, yang minyak goreng curah karena diserbu banyak orang, khususnya tadi kelas menengah tanggung, sekarang Ya. berebut dengan orang miskin, plus juga pelaku usaha berebut Mm-mm. minyak goreng curah, antriannya jadi panjang. Antrian jadi panjang, akhirnya stok kemudian dibatasi. Dan ini akhirnya berimplikasi pada banyak hal, termasuk orang miskin yang harusnya berhak mendapatkan minyak goreng subsidi, akhirnya kalah dengan yang dengan yang kelas menengah yang berebut ke sana gitu. Mm-mm. Dan fenomena lainnya adalah soal repacking. Jadi ada repacking itu artinya mereka nakal ya, ini penjual-penjual yang nakal, mereka membeli kemasan minyak goreng kemasan premium, kemudian diisi di dalamnya minyak goreng curah. Nah, ini kan kita udah kasih tahu pemerintah bahwa kalau subsidinya dialihkan ke minyak goreng curah, maka pengawasannya jadi akan lebih susah karena nggak ada barcode-nya, nggak ada kode produksinya. Susah melakukan pengawasan. Yang minyak goreng kemasan aja gagal, apalagi Mm-mm. minyak goreng curah. Bocornya makin banyak. Itu Ya. belum kemudian yang disebut bocor ke luar negeri ya, yang Menteri Perdagangan sendiri mengatakan minyak goreng ke luar negeri. Nah itu susah kalau yang dilakukannya adalah subsidi kepada minyak goreng curah. Dan Indonesia satu-satunya negara, Indonesia satu-satunya negara di G20 yang masih pakai minyak goreng curah. Hmm. Karena sebelumnya kan mau dihapuskan ya dari peredaran. Karena salah satunya pengawasan susah, Ya. dioplos, tadi di repacking, nggak sehat juga. Misalnya karena minyak goreng curah tuh dianggap kurang sehat. Tapi akhirnya masyarakat dipaksa sekarang menggunakan minyak goreng curah, dipaksa turun kelas. Hmm. Nah, jadi ini saya kira ini kebijakan yang bergonta-ganti seakan-akan, tapi makin menurun kualitas kebijakan. Hmm. Ya, oke. Nah, kalau kita boleh memprediksi menjelang mungkin ini sudah memasuki H-7, H-6 Lebaran, Pak Bima, apakah kemudian akan ada kenaikan kembali pada minyak goreng? Iya, saya nggak melihat ada penurunan harga ya. Kalau Mm-mm. melihat minyak goreng kemasan, misalnya di saudara kita yang ada di Sulawesi bagian Tenggara, 50 ribuan per Hmm. liternya. Ya. Jadi 100 ribu dapat 2 liter. Jadi dalam kurun waktu dekat ini sepertinya nggak akan turun ya. Apalagi pada waktu lebarannya tadi. Jadi kalau misalkan pelarangan ekspor bahan baku dilakukan, harga CPO-nya terbang tinggi di pasar internasional, kemudian pemerintah tiba-tiba membatalkan, harga itu sudah terlanjur naik. Hmm. Kalaupun koreksi, mungkin koreksinya nggak akan signifikan. Nah, ini Hmm. yang repotnya. Ya. Jadi ketika harganya makin naik di level internasional, larangan ekspor dicabut, ya mau nggak mau, masyarakat harus membeli dengan harga yang relatif lebih mahal lagi. Oke. Justru malah akan relatif lebih mahal lagi begitu Pak Bima ya. Oke. Tuh. Baik, Pak Bima, kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti kita akan lihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut nimbrung di kanal YouTube Sultan TV untuk bertanya di live chat kita. Nanti kita akan bacakan satu persatu. Tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini.